Sempat dinyatakan ilegal, Apple akhirnya bakal segera menghadirkan seri iPhone 16 ke Indonesia. Hal ini terwujud setelah pemerintah RI sepakat dengan proposal yang diajukan Apple. Menteri Perindustrian atau Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita memaparkan hasil kesepakatan antara Apple dengan Kemenperin yang berlangsung selama berbulan-bulan itu. Pertama, perusahaan asal Amerika Serikat itu akan mendirikan Pusat Penelitian dan Pengembangan atau R&D sebagai bagian dari kesepakatan komitmen investasi periode 2023-2029 antara Kemenperin dengan Apple. Menurut dia, pembangunan fasilitas R&D Apple ini akan menjadikan Indonesia sebagai negara kedua di dunia dan pertama di Asia yang memiliki fasilitas Apple tersebut. Selama ini, Apple hanya membangun fasilitas R&D di Amerika. Hanya satu negara di luar Amerika, yaitu Brazil. Kita akan menjadi negara kedua di luar Amerika dan negara pertama Asia yang memiliki Apple R&D, katanya dikutip dari siaran pers, Senin 3 Maret 2025. Agus menjelaskan, program ini merupakan salah satu bentuk realisasi komitmen Apple yang memilih skema investasi inovasi untuk dapat menerbitkan sertifikat tingkat komponen dalam negeri atau TKDN bagi produk-produk mereka. Dia menilai fasilitas R&D Apple di Indonesia tentu akan membawa dampak positif, tidak hanya bagi sektor industri nasional, tetapi juga untuk memperkuat kapasitas riset dan inovasi di dalam negeri. Selain itu, program ini akan menambah job creation, serta memberikan kesempatan dan mendukung para ahli di perguruan tinggi dan mahasiswa Indonesia untuk terlibat langsung dalam proses riset dan pengembangan. Menperin turut mengungkapkan alasan Apple membangun fasilitas R&D di Indonesia. Dia meyakini kalau Apple memandang SDM Indonesia sudah siap untuk mendukung berjalannya fasilitas R&D. Pendirian R&D Center juga akan melibatkan 15 perguruan tinggi di Indonesia, termasuk ITB, UI, UGM, dan ITS, yang tergabung dalam Indonesia Chip Design Collaborative Center atau ICDEC. Apple R&D Center Indonesia nantinya akan berfokus pada pengembangan sumber daya manusia atau SDM, yang meliputi pengembangan perangkat lunak atau software di bidang kesehatan, Internet of Things atau IoT, dan Artificial Intelligence atau AI. Di dalam MOU atau Nota Kesepahaman itu juga disepakati kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan, meliputi pendirian Apple Software Innovation and Technology Institute, pendirian Apple Professional Developer Academy, dan keberlanjutan Apple Academy. Menperin juga menjelaskan fungsi dari Apple Professional Academy yang merupakan bagian dari komitmen tersebut. Di fasilitas itu, para ahli, baik yang merupakan lulusan Apple Academy maupun dari luar, nantinya akan dikumpulkan untuk melakukan kegiatan-kegiatan pengembangan teknologi dan untuk peningkatan bagi expert yang ingin menambah skill baru. Selain itu, Apple telah setuju berkomitmen menambah investasi dalam rangka memenuhi sanksi akibat belum menjalankan komitmen inovasi pada periode sebelumnya, sesuai yang diatur dalam Permenperin Nomor 29 Tahun 2017 tentang ketentuan dan tata cara penghitungan nilai tingkat komponen dalam negeri produk telepon seluler, komputer genggam, dan komputer tablet. Penambahan investasi tersebut ditempuh dengan cara membawa perusahaan Global Value Chain atau GVC, yaitu ICT Luxshare, untuk berinvestasi memproduksi aksesoris AirTag di pabrik yang sedang dibangun di Batam dengan investasi 150 juta US dollar dan akan menjadikan Indonesia sebagai supplier bagi 65% AirTag di pasar dunia. Dalam hal ini, Apple berkomitmen bahwa komponen baterai AirTag akan dipenuhi dari produsen dalam negeri. Lanjut dia. Selesainya perundingan antara Kemenperin dengan Apple tertuang dalam penandatangan Memorandum of Understanding atau MOU untuk komitmen investasi pada periode 2023-2029 antara Kemenperin dengan Apple pada Rabu 26 Februari 2025 lalu. Ketegasan Kemenperin dalam bernegosiasi dengan Apple menunjukkan peran penting pemerintah Indonesia dalam hal ini menciptakan ribuan lapangan kerja baru, mendorong perkembangan ekosistem startup teknologi, serta memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan daya saing Indonesia di kancah global. Tutup Agus.